Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di Aula Dialog ANTV. Dan kali kedua saya berada di Pamekasan. Dan kali kedua juga bersama dengan orang nomor 1 di Pamekasan. Beliau adalah Bapak Badri Tamam sebagai Bupati Pamekasan. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang kontrak kinerja pejabat dengan Bapak Bupati Pamekasan. Kontrak kinerja seluruh camat dan OPD Kabupaten Pamekasan hari ini dilakukan. Merupakan ide Bapak Bupati untuk menciptakan semangat kerja yang positif dan profesional bagi semua pejabat maupun bawahannya, agar tercipta kekompakan sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan lembaga. Yang menarik adalah jika program yang telah diajukan tidak terlaksana sesuai target yang ditentukan, maka di naskah tersebut tertulis pernyataan bahwa sang pejabat tersebut bersedia diturunkan jabatannya. Waduh, ini ada apa lagi, Pak? Assalamualaikum, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hitung kita baru 3 bulan tidak bertemu setelah terakhir acara MTQ ya, Pak. Ini langsung tiba-tiba ada kontrak kinerja pejabat. Ngapunten, tujuannya apa, Pak? Monggo silakan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk semakin produktif, semakin semangat, semakin kreatif, semakin inovatif untuk sampai pada target kinerja 2022. Nah, kita lakukan ini sebenarnya orientasinya adalah untuk seluruh kita ini semua aparatur sipil, pejabat, termasuk saya di dalamnya, untuk bekerja maksimal di 2022. Sebelumnya 2021 kita sudah bekerja luar biasa, tapi kita masih berpikir akan terus semakin maksimal biar kemudian kerja pemerintahan ini semakin dirasakan langsung oleh masyarakat. Harapan ini menjadi harapan kita semua di lingkungan pemerintah dan juga menjadi harapan seluruh elemen masyarakat biar kemudian seluruh kita sama-sama bekerja bergandengan tangan, menyatukan hati dan pikiran, bekerja ekstra. Kenapa ekstra? Karena kita sekarang sedang menghadapi situasi yang menuntut kita semua untuk ekstra. Saya ini datang ke seluruh OPD. Setiap hari ada 3-5 OPD saya datangi. Satu-satu saya datangi. Bersama dengan Pak Sekda, bersama dengan Inspektorat Kepala Bapeda dan Keuangan untuk menyamakan sudut pandang. Nah, saya biasanya menyampaikan 3 hal. Yang pertama tentang kondisi di luar kita, di luar pemerintahan. Yang kedua, saya menyampaikan tentang pentingnya kita ini membangun satu komitmen bersama dengan berfondasikan karena kita semua bersyukur oleh Allah diberi kesempatan mengabdi di pemerintahan. Yang ketiga, saya menyampaikan juga tentang rencana kontrak kinerja, kontrak atau komitmen diri antara masing-masing aparatur sipil dan pemerintah. Alhamdulillah berjalan lancar. Baru tadi pagi kita kontrak kinerja. Contoh sederhananya, kita ini menghadapi situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Yang pertama, situasi pandemi. Yang kedua, situasi revolusi industri. Revolusi industri ini menuntut kecepatan, menuntut untuk bekerja di luar kotak biasa tetapi memiliki manfaat luar biasa. Yang kedua, pandemi. Pandemi ini menuntut kita semua untuk memang bekerja dengan protokol kesehatan, kehati-hatian, tetapi cepat. Kenapa? Karena begini, kalau orang itu dalam kondisi seperti ini kerjanya biasa, ya tidak mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Sudah pandemi, terus kemudian ketemu dengan revolusi industri yang luar biasa ini. Maka saya mengajak kepada saya dan mengajak kepada seluruh elemen pemerintahan di Kabupaten Pamekasan untuk bekerja extraordinary itu.
Dan alhamdulillah seluruh OPD bersedia untuk melakukan kontrak atas dirinya sendiri sebagai pejabat untuk bekerja maksimal. Misalnya begini, kita mau bangun seputaran biru 10.000 pengusaha. Tahun kemarin ada 3.000, tahun ini ada 3.200, tahun sebelumnya ada 3.000. Yang dikontrakkan itu dari 3.000 itu di bulan Februari berapa kegiatan pelatihan, di bulan Februari Maret berapa, Juni Maret April Mei Juni terusnya berapa, sehingga nanti di akhir tahun itu sudah bisa terlaksana semua. Dan di bagian akhir poin yang disampaikan dalam kontrak diri itu adalah jika saya tidak sanggup menjalankan kontrak diri ini, kontrak kinerja ini, maka dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk turun menjadi staf di bisa saja di kecamatan, bisa saja di dinasnya, bisa saja di tempat yang dia merasa nyaman di posisi itu. Nah, komitmen itu kita kuatkan dengan pendampingan. Dan setiap bulan kita akan melakukan rapat evaluasi bersama tentang capaian yang sudah dicapai, dilaksanakan berbulan. Itu akan terus kita lakukan. Itu kira-kira begitu. Kalau boleh tahu nih Pak, contoh programnya? Di bagian akhir poin yang disampaikan dalam kontrak diri itu adalah jika saya tidak sanggup menjalankan kontrak diri ini, kontrak kinerja ini, maka dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk turun menjadi staf di bisa saja di kecamatan, bisa saja di dinasnya, bisa saja di tempat yang dia merasa nyaman di posisi itu. Nah, komitmen itu kita kuatkan dengan pendampingan. Dan setiap bulan kita akan melakukan rapat evaluasi bersama tentang capaian yang sudah dicapai, dilaksanakan berbulan. Itu akan terus kita lakukan. Itu kira-kira begitu. Kalau boleh tahu nih Pak, contoh programnya seperti apa? Nah, tadi waktu, mohon maaf Pak, waktu Bapak berpidato di depan, mulai struktur pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sampai hal terkecil yang sebenarnya menurut saya jangan dipikirkan orang lain adalah mudik Pak. Ini Bapak pikirkan hal sekecil itu, ya, menurut saya luar biasa. Contoh misalnya begini, kita ini tahun ini menganggarkan kesejahteraan guru ngaji. Ada hampir 4.000 guru ngaji yang mau kita fasilitasi untuk mendapatkan kesejahteraan. Oke, itu dilaksanakan kapan? Misalnya dilaksanakan di bulan Mei. Oke, bulan Mei itu dilaksanakan, semua guru ngaji akan mendapatkan subsidi kesejahteraan dari pemerintah kabupaten 4.000 misalnya. 4.000 kontrak kinerjanya, kontrak pribadi dia itu dilaksanakan di bulan Mei. Kalau tidak terlaksana di bulan Mei, berarti catatan raportnya merah. Nah, terus kemudian berikutnya kita akan melaksanakan atau melakukan pembangunan perbaikan jalan. Perbaikan jalan berapa kilo? Enggak, misalnya 40 atau 50 kilo. 50 kilo itu di mana saja? Jalan poros dari kecamatan ini ke kecamatan ini, jalan poros dari desa ini ke desa ini. Oke, itu dilaksanakan kapan? Yang di desa ini dari desa ini dilaksanakan di bulan sekian. Oke, berarti dokumennya harus selesai di jika targetnya itu selesai misalnya di bulan Juli atau bulan Agustus, berarti 5 bulan sebelum itu dokumen sudah selesai. Dan 1 bulan setelah itu harus sudah masuk lelang. Dan di bulan itu juga mudah-mudahan ada pemenang, sehingga target pekerjaan bisa tercapai dengan baik. Nah, kontrak diri begitu akhirnya semua kita ini akan berlomba-lomba untuk menyelesaikan beberapa tugas tanggung jawab yang menempel pada setiap orang, pada seluruh pejabat, pada seluruh instansi. Tidak hanya itu yang mau kita kontrakkan. Seluruh kepala dinas akan melakukan kontrak kinerja dengan seluruh sekretaris dan kabinnya. Jadi setelah bupati dengan kepala dinas, setelah itu mulai hari Senin besok ini, seluruh kepala dinas akan melakukan kontrak kinerja dengan kabin dan sekretaris. Kira-kira kalau kabin A itu melaksanakan kegiatan ada 3, dia akan kontrak kinerja, akan kontrak diri. Kamu sebagai kabin menyelesaikan 3 kegiatan ini di bulan berapa saja. Nah,
jika Kabid itu juga tidak bisa menyelesaikan tugas dan komitmennya, dia harus mundur juga sesuai dengan janji yang dia laksanakan. Nah, akhirnya pimpinan-pimpinan ini akan diisi oleh orang yang berkomitmen keras untuk bisa menuntaskan seluruh target kinerja yang dicapai. Kalau semua ini bisa terlaksana, maka pemerintahan ini akan semakin excellent dalam memberikan pelayanan. Itu kira-kira target akhirnya. Berarti ini bukan cuma buat atas saja, sampai lini ke bawah pun diberi target ya Pak? Iya. Adakah reward tertentu? Iya ada. Jadi misalnya sebagian guyonan saya ke teman-teman, bagi yang sukses menjalankan kontrak kinerja ini akan saya undang makan malam di pendopo. Menunya apa? Menunya terserah kepala UPD dan seluruh jajarannya. Awal-awal saya mau datang ke seluruh dinas itu, beberapa orang merasa heran, ini nggak pernah bupati datang ke dinas-dinas. Saya datang satu-satu. Ya kalau frekuensi dan gelombangnya tidak sama kan nggak mungkin bisa satu padu. Nah makanya saya memilih datang datang ke OPD itu untuk menyamakan sudut pandang dulu. Kita ini mau kemana? Oke, kita ini mau bekerja ekstra. Oke, gimana caranya kerja ekstra? Apa indikator kerja ekstra? Indikatornya ya sampai akhirnya outcome itu memberikan maslahah yang luar biasa kepada masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah hasil survei dari Universitas Airlangga tentang tingkat kepuasan masyarakat atas kepemimpinan saya di kabupaten ini 80,2%. Wow. Karena kita memang bekerja sungguh-sungguh, itu kira-kira. Waduh, 82, sekian di atas 50% itu udah, aduh Pak, itu luar biasa Pak. Nah, untuk sebenarnya target pribadi Bapak sendiri, apa Pak kalau boleh tahu mengenai kinerjanya? Nah, kan seluruh OPD ini, Pak Sekda juga melakukan kontrak kinerja. Apa saja kontrak kinerjanya Pak Sekda? Kontrak kinerjanya Pak Sekda itu sakit harus semakin bagus. Sekarang sakit kita ini masih BP atau BEMSA, BEKMO. Target kita nanti di 2023 kita bagian A. Nah, kalau target kita bagian A, terus kemudian di 2022 ini berarti sudah harus BP, harus syukur bisa A di 2022. Kalau tidak sukses di target kontrak kinerja ya karena dia berjanji kepada dirinya, dia berjanji kepada dirinya, tidak hanya berjanji kepada saya, berjanji kepada dirinya, berjanji kepada orang lain akan melaksanakan tugas itu. Ya pilihannya sesuai dengan janji yang harus dia laksanakan. Target berapa bulan? Saya apa saja target saya? Target saya ya Pamekasan berdaya saing dengan Kabupaten Bantul Indonesia. Target saya apalagi? Target saya memberikan layanan kepada masyarakatnya yang sesuai dengan RPJMD yang sudah disepakati itu, dengan RKPD yang sudah ditetapkan di 2022 itu, sehingga kehadiran kita sebagai pemerintah itu bisa memberikan manfaat yang maksimal. Bayangannya begini aja deh, kondisi sekarang ini kondisi tidak normal. Ya. Oke, kondisi tidak normal ini, kita kalau berperilaku normal itu ya salah kaprah. Berarti kita harus berpikir dan bekerja dalam situasi yang tidak normal. Kalau biasanya kerja kita ini misalnya 8 jam, kalau di kondisi tidak normal ya bisa saja nanti kerjanya 15 jam, begitu kira-kira. Dan langkah kita, lompatan kita juga harus lompatan luar biasa, jangan biasa-biasa. Sama halnya dengan kondisi perang, kita masih menganggap aman-aman saja. Kalau kondisi perang kita menganggap aman, ya berarti kita siap kalah perang, kan begitu. Nah, kita ini pengen menjadi kabupaten yang awalnya biasa terus luar biasa. Ada banyak kabupaten yang awalnya biasa jadi luar biasa. Tapi juga ada kabupaten yang sebelumnya maju terus jadi biasa ya juga ada. Nah, kita tidak ingin mundur, kita ingin maju. Dan alhamdulillah juga beberapa program prioritas berjalan dengan baik. Oke, kalau mengenai bulan Pak, bulannya ada 3 bulan mungkin Pak, sesuai OPD atau bagaimana Pak menetapkan ini? Iya, begini. Jadi misalnya sekarang Februari ya,
Februari ini ada sebagian yang berjanji kepada dirinya melalui kontrak diri itu akan menyelesaikan seluruh dokumen. Oke, misalnya di bidang apa? Di bidang pembangunan Wamira. Wamira itu warung Beli Raya. Wamira Mart. Ada 91 Wamira yang akan kita kerjasamakan dengan rakyat. Dari 91 itu kira-kira dokumennya selesai kapan? Oke, dokumen teknis semuanya di Februari selesai. Oke. Kalau dokumen Februari ini selesai, berarti pelaksanaan kegiatannya di bulan Maret berapa Wamira yang sudah akan dibangun. Itulah kira-kiranya. Baru kemudian setelah itu dari 91 itu misalnya di bulan Maret, Februari, Maret, April itu ada 30. Oke, 30 berarti yang akan dia selesaikan di bulan Maret, April. Mei, Juni dia akan menyelesaikan berapa? 30. Oke, berarti sudah 60. Baru kemudian setelah itu Juni, Agustus, September dia akan menyelesaikan berapa? 31. 31 berarti sampai bulan September seluruh Wamira ini sudah selesai. Nah, kalau kemudian dia berjanji dari bulan Februari, Maret, April itu 30, ternyata dia baru menyelesaikan 20, nah 10-nya kenapa? Adakah punishment? Nah, pada akhirnya ada punishment-nya kan dia berjanji kepada dirinya untuk mundur. Itu punishment yang dia janjikan kepada dirinya. Termasuk reward-nya apa? Bisa saja nanti Wamira akan kita tambah tidak hanya 91, tapi bisa kita tambah menjadi 100. Sehingga di 2023 kita tahun ini sudah punya 7, ditambah 91 berarti 98. Nanti di 2023 karena sukses di 2022 nanti akan kita selesaikan di 2023 menjadi 100, berarti ada 198 Wamira berdiri di kabupaten ini. Nah, itu loh maksud saya. 198 itu tersebar di seluruh Pamekasan. Di seluruh Pamekasan. Wamira Mart. Waduh. Revolusi industri, bekerja cepat, dan pandemi yang extraordinary. Ya. Sebenarnya kerja cepat itu bukan kerja cepat yang bagaimana ya Pak ya? Melalui data gitu ya, atau dengan kerja yang cerdas menurut Bapak bagaimana? Jadi begini, karena berpikirnya itu harus luar biasa, berarti segala sesuatu yang mau kita lakukan juga ekstra. Sama halnya dengan misalnya kita kerja 8 jam, kalau sebelum pandemi itu bisa luar biasa, kalau sekarang ya jangan 8 jam dong. Sekarang kerja kita bisa saja lembur-lembur. Nah, tidak hanya itu saja, saya mengajak seluruh aparatur sipil ini, kita ini orang istimewa. Tidak semua orang punya kesempatan seperti kita. Apa yang kurang dari kita? Misalnya, sebagai aparatur sipil, negara sudah membayar lunas kepada kita. Setiap bulan kita mendapatkan gaji. Tidak hanya itu, jaminan kesehatan juga ditanggung oleh negara. Tidak hanya itu, kita mau berkegiatan di luar ditanggung, bensinnya dibayarin. Karena kita berkegiatan bermalam dibayar di hotel, kita mau makan dibayar makan. Tidak hanya itu, kita masih dapat biaya perjalanan dinas. Kesejahteraannya juga. Artinya kesejahteraannya sudah cukup. Tinggal kemudian yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sebagai pejabat dan sebagai aparatur sipil, persembahan apa yang sudah kita berikan kepada negara, kepada bangsa dan negara kita. Kalau kita ini selalu menanyakan hak tetapi tidak pernah bertanya tentang tanggung jawab yang harus kita berikan, ini kayaknya tidak fair. Fairnya itu, topnya itu, hebatnya itu kalau kita menerima sesuatu dari negara, gaji dan jaminan yang lain, kita harus bertanya juga, negara ini kita mau mempersembahkan apa kepada negara. Dalam konteks itu akhirnya, karena kita memiliki kesadaran bersama tentang komitmen memberikan sesuatu kepada bangsa dan negara, maka kita akan bekerja ekstra. Kerja ekstra itu apa indikatornya? Kontrak kinerja. Kontrak kinerja itu bagaimana? Astagfirullah itu bukan berlomba-lomba. Terus kemudian dia jika gagal, dia berjanji kepada dirinya akan menjadi staf, dia sudah akan menjadi staf. Jadi bukan karena saya yang menstafkan, bukan. Dia jika gagal, dia berjanji kepada dirinya akan menjadi staf, dia sudah akan menjadi staf. Jadi bukan karena saya yang menstafkan, bukan. Karena dia berjanji kepada dirinya. Oh iya, jadi ada semacam kayak tekanan, oh ini harus sukses nih begitu ya? Karena dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri, ya ini yang luar biasa. Pak, kalau boleh tahu Pak, tentang kita di luar kinerja sekarang. Iya, iya.
tentang demografi kemiskinan Pamekasan. Di 2021 ini kita kemiskinannya semakin naik dari sebelumnya kita ini kemiskinan 12,3 sekarang menjadi 13, ya hampir naik 7% ya. Pandemi. Iya, karena pandemi. Misalnya begini, kok bisa Pak pandemi? Ya sudah, sederhananya begini, logika sederhananya begini. Sekolah ini hampir 1 tahun daring. Oke, orang, siswa-siswa kita ini belajar dari rumah. Jika belum daring sebelumnya, orang yang jual makanan ringan di depan sekolah itu masih mendapatkan pembeli, dia masih bisa jualan. Kalau sudah 1 tahun lebih dia tidak bisa jualan di depan sekolah, kira-kira dia tidak mendapatkan pendapatan. Nah, karena tidak mendapatkan pendapatan, berarti dia karena dia tidak bersedia bekerja, akhirnya tidak bisa mendapatkan pendapatan. Karena tidak bisa mendapatkan pendapatan, sementara kebutuhan hidupnya harus berjalan terus, makan, bayar listrik, bayar kebutuhan keluarga yang lain harus berbayar. Akhirnya apa? Akhirnya di situ orang jadi miskin baru. Orang menjadi kelompok miskin baru. Kalau di kabupaten ini, di Pamekasan ini misalnya, ada 1.000 lembaga pendidikan, mulai dari yang swasta dan negeri, mulai dari PAUD sampai SLTA, mulai dari perguruan tingginya juga. Itu ada berapa orang yang berjualan di situ? Kalau ada 1.000 saja, terus yang berjualan di situ masing-masing sekolah 1 saja, itu ada 1.000 orang. Orang miskin, orang prasejahtera, orang yang sebenarnya berkecukupan menjadi miskin baru, orang miskin baru. Nah, baru kemudian kita ini gimana treatment untuk orang miskin ini yang tidak ini, kita beri bantuan. Tapi bantuan itu kan mesti tidak akan cukup. Misalnya kita beri bantuan dari Kementerian Koperasi 600.000 per bulan, ada BLTDD itu selama 3 bulan berturut-turut. Tapi dia tidak kerjanya setahun. Nah, baru kita dorong wirausaha baru ini, WUB ini. Karena sebesar apapun bantuan dari pemerintah, tetap lebih efektif usaha berikan permodalan sampai jadi yang lapar itu kita beri bantuan makanan dulu, tetapi berpikir juga bagaimana dia bisa bekerja. Itu kira-kira. Iya. Karena kalau ngomongin kemiskinan semua daerah itu ada, Pak. Iya. Ya, tentang agak sedikit kembali Pak, saya rewind sebentar tentang belusuan. Selain kaget, OPD pasti kaget. Nah, Bapak ngapain kesini gitu mungkin ya? Nggak pernah bupati sebelumnya belusuan ke OPD. Bapak kan udah terkenali belusuan ke rakyatnya. Sekarang ditambah terkenalnya belusuan ke OPD. Nah, ini pripun Pak? Jadi kiat Bapak untuk semakin menambah kemesraan di antara Bapak dan jajarannya, atau malah mereka kayak underestimate atau mungkin jadi takut gitu sama Bapak? Saya memilih tidak sidak. Kalau sidak itu datang terus kemudian beberapa hal yang kurang pantas ditegur. Sidak itu inspeksi mendadak. Saya tidak inspeksi mendadak. Saya datang janjian sebelumnya. Nah, pihak protokol menyiapkan jadi tanggal sekian Pak Bupati, jam sekian di dinas ini, tanggal sekian jam sekian di dinas ini. Ya, ada banner silaturahmi Bupati. Dan saya menyampaikan strategi, saya menyampaikan gagasan, saya menyampaikan pemikiran, saya menyampaikan rencana, saya menyampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan. Saya mulai dari hasil penelitian. Ada 3 kategori orang, karyawan dan aparatur negara yang diteliti. Yang pertama, aparatur negara atau karyawan yang spiritual. Spiritual itu orangnya cenderung bersyukur, etiknya bagus. Baru kemudian yang kedua, kelompok hedonis. Kelompok hedon itu biasanya menganggap kebahagiaan ada di luar dirinya. Misalnya kalau di kota besar, karyawan itu stres sedikit, sumpah sedikit, healing Pak. Sekarang katanya healing. Ya, oke. Baru kemudian yang ketiga, kelompok udun, kelompok acuh. Dari hasil survei itu ternyata orang yang inovatif dan kerja sungguh-sungguh itu orang yang spiritual, orang yang merasa bahwa hidup dirinya itu kebahagiaan ada di dalam dirinya, bukan di luar.
Dan biasanya orang kelompok ini karena orangnya bersyukur atas kesempatan menjadi aparatur sipil, atas kesempatan hidup. Nah, dari situlah saya bercerita bahwa orang yang spiritual itu lebih bagus. Ayo kita bersyukur, saya ajak bersyukur. Bersyukur karena tidak semua orang punya kesempatan seperti kita. Nah, kenapa kesempatan ini mau kita sia-siakan? Bagaimana cara tidak menyia-nyiakan? Ya kesungguhan itu. Kesungguhan bekerja cepat tetapi sistematis. Misalnya yang sudah ditetapkan dalam RKPD, yang sudah ditetapkan dalam APBD itu, dan berbentuk RKPD ke masing-masing OPD itu. Rencana kerja perangkat daerah berbentuk apa? Berbentuk program kegiatan. Program kegiatan itu yang kita kontrak kerjakan dengan seluruh pimpinan dan dilanjutkan antara pimpinan kepala dinas maksud saya dengan seluruh sekretaris dan kabid serta staf yang ada di lingkungan dinas-dinas. Nah, akhirnya sekarang setelah saya datang ke sana, saya sampaikan gagasan dan pendapat itu, menyamakan sudut pandang, menyamakan kinerja apa yang harus kita capai. Teman-teman jadi berpikirnya begini, kita ini ternyata satu dream team, Pak. Kita ini tim impian, betul. Dan di dalam tim impian itu tidak ada yang lebih terhormat di antara satu dengan yang lain. Yang membuat terhormat itu karena kita bekerja bareng-bareng. Misalnya begini, di dalam struktur kendaraan, apakah elemen yang lain itu lebih mulia dari yang lain? Ya sama. Misalnya ban, ban protes karena selalu lewat di jalan yang panas, jalan yang becek, misalnya yang berair. Terus kemudian ban protes, enak kamu mesin begitu karena kamu hanya menggerakkan. Ya semuanya sama-sama enak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau karena ban merasa terendah terus kamu bekerja, bos ya gak jalan walaupun mesinnya bagus. Iya betul. Pun sebaliknya mesin bagus, ban bagus, tapi supirnya ngawur ya kecelakaan. Kita ini tidak mau ngawur, bekerja bersama-sama, bergandengan tangan, dream team, dan tidak ada program dinas. Yang ada adalah program pemerintah kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh dinas. Itulah yang saya jadi sampaikan. Bareng-bareng bergandengan tangan, gotong royong, belubis kuntul baris, bahasa Maduranya jumlo-jumlompu untuk sukses membawa kabupaten ini bersaing dengan kabupaten maju di Indonesia. Bahasanya tadi ya, saya nggak bisa. Kalau mengenai sedikit Pak, politik dan ekonomi kunci suksesnya Pamekasan apa sih Pak? Karena Pamekasan ini terkenal tidak terlalu banyak bergejolak seperti sebelumnya. Bahkan di tempat lain ini nggak ada. Jadi menjadi pemimpin di era disrupsi, pandemi, revolusi industri ini butuh kesabaran ekstra, butuh kerja ekstra, butuh program yang tepat, cepat, dan butuh keikhlasan yang ekstra juga. Pemimpin di era ini, di era pandemi ini, dan di era disrupsi ini, sungguh kira-kira menurut saya amal kepemimpinannya lebih besar ketimbang dari suatu situasi normal. Menjadi pemimpin di era revolusi Indonesia itu lebih besar juga amalnya di era normal. Nah, kita ini berada di situasi begini. Karena situasi begini, maka model komunikasi dan cara yang perlu kita lakukan itu ya juga harus menyatukan, bukan meletakkan. Menerima segala kondisi dan situasi ini untuk bisa menjadi kekuatan. Jadi ada orang bertanya ke saya begini, Pak, apa definisi sukses menurut Bapak? Saya sampaikan, sukses itu adalah bangkit saat kritis. Saya sampaikan, kok bisa Pak? Ya, karena tidak akan mungkin sukses kalau kritis terus, kalau jatuh terus tidak mau bangun. Yang bisa move on. Nggak bisa move on. Ya. Yang sukses itu gimana? Ya sukses itu ya saat jatuh terus memicu dirinya untuk bangkit kembali dan menyusun beberapa pilihan strategi baru di saat segala daya upaya terbatas. Tidak semua orang bisa. Nah, makanya energi kepemimpinan itu harus disalurkan kepada setiap orang dengan memberikan menciptakan atmosfer yang
yang semangat, etosnya kuat, pondasinya ke semuanya adalah syukur deh kita masih diberi kesempatan untuk bersama. Itulah kira-kira. Tapi mohon maaf ya Pak, menurut Bapak, nanti goalsnya Bapak ini dapat nggak nanti? Kira-kira dengan segala macam strategi kinerja Pak? Tugas manusia ini bekerja, tugas pemimpin ini bekerja dengan target, indikator, dan maksimal, ujungnya kita pasrahkan. Inilah luar biasa ya Bapak, selalu dengan pasrah. Yang penting berusaha dulu. Berusaha maksimal, segala daya upaya kita genjot betul. Setelah kita genjot segala daya dan upaya, evaluasi, indikatornya kita buat, evaluasi, setelah itu kerja keras lagi, ya malamnya kita berdoa. Ya Allah, saya ini sudah maksimal. Mohon pertolongan, mohon petunjuk. Bahkan sebelum bekerja berangkat beraktivitas pagi, kita juga berdoa. Ya Allah, berikan kemudahan, pertolongan, dan keseluruhannya itu untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa, negara, dan agama. Nah, itulah luar biasa ya Bapak. Pasrah sudah apa kata Allah. Yang penting kita selalu berusaha gitu Pak. Ya. Nah, kalau untuk Bapak sendiri Pak, secara kalau berusuhan, terus kemudian bertemu dengan rakyatnya, bertemu dengan apalagi jajaran-jajaran OPD-nya, gitu. Akhirnya yang menjadi titik Bapak, oh ternyata permasalahannya di sini. Pernah nggak ada titik seperti itu? Ya banyak, sering menemukan masalah, sering menemukan dan harus mencari solusi yang tepat, cepat. Kenapa cepat ini menjadi bagian dari sesuatu yang harus dilakukan oleh kita? Karena sekarang cepat menjadi indikator. Orang yang lambat ya mesti dia tidak bisa bersaing dengan kabupaten yang cepat atau daerah cepat. Sekarang ini misalnya cepat ini menjadi bagian dari karakteristik revolusi industri itu sendiri. Kecepatan. Ada beberapa media yang menawarkan kecepatan pemberitaan. Nah, dan menyuguhkan servis yang menyenangkan juga. Rumah sakit, misalnya sebagian dari kontrak saya dengan rumah sakit, bagaimana rumah sakit ini di Kabupaten Pamekasan, datang ke rumah sakit itu orang merasa nyaman. Iya, malah itu horor sebenarnya. Tidak bawa obat, tapi aromanya aroma terapi. Iya, betul. Kira-kira aromanya itu aroma segar. Nah, ini Pak, target sudah, kinerja strategi segala macam sudah. Bapak luar biasa dengan apa yang dipikirkan Bapak itu, dan kita pasrahkan sama Allah, itu nomor satu. Mohon maaf Pak, SDM-nya pripun? Nah, sekarang ada 10 aparatur sipil yang saya sekolahkan ke UNER untuk ikut tugas belajar. Karena pemimpin yang hebat tanpa dibantu oleh aparatur hebat itu akan lambat. Sebaliknya, aparatur yang hebat tetapi pemimpin yang tidak hebat juga akan mengalami kesulitan. Dan sebagian yang lain kita ikutkan kursus-kursus. Ada yang sekarang diklat BIM, ada yang sekarang diklat banyak yang diklatkan oleh kita. Semangatnya apa? Semangatnya untuk memiliki pemahaman yang berkebaruan tentang situasi kekinian. Karena pemerintah ini harus menyatu betul. Pemerintahnya, orang yang ada di pemerintahan, menyatu, tumbuh, hidup bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Itu kira-kira. Semangat itulah yang harus ada di kita semua. Kalau semangat itu ada di pemimpin, ada di seluruh staf yang ada di bawahnya, semangatnya apa? Tumbuh, hidup bersama rakyat untuk memberikan kemaslahatan dan bekerja untuk rakyat. Tetapi di sisi yang lain, era disrupsi ini kadang-kadang membuat beberapa hal distorsi. Kita kadang-kadang sebagian yang lain masih menganggap kita ini sebagai alat pemuas. Misalnya sudah bekerja maksimal karena satu hal kurang perfect banget, yang satu hal itu dikritik. Nah itu era disrupsi itu. Bapak pernah gitu kan? Ya sering. Terus Bapak kiatnya bagaimana dong? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah dikritik. Ya. Jadi alhamdulillah dikritik, karena orang yang anti kritik itu samanya anti untuk semakin baik.
orang yang dikritik itu sebenarnya sedang diingatkan bahwa harus semakin baik. Karenanya mendapatkan kritik itu ya alhamdulillah. Apalagi kritik, hujatan juga alhamdulillah. Alhamdulillah semua kita. Dan karena alhamdulillah semua itu maka tenang. Tenanglah semuanya. Tadi kalau kita bahas tentang reward, kita balik lagi ke kinerja. Reward dan punishment itu akan terjadi langsung atau nantinya setelah selesai kinerja semua kursi Bapak ini? Sesuai dengan kontrak diri dan kontrak kinerja. Kalau nanti yang tidak tercapai itu, kan kita rapat evaluasi bulanan ya. Setiap awal bulan kita akan evaluasi. Sebelum evaluasi bulanan ke kita, seluruh asisten itu harus mendampingi. Kendalanya apa? Masalahnya di mana? Itu bisa saja rapat per 2 mingguan tentang beberapa hal yang harus dilakukan oleh masing-masing pemimpin. By data juga? Ya, data semua. Semuanya orang, semua data. Dan karena ini by data, peta jalannya jelas. Misalnya begini, strategi desa tematik untuk mencapai target wirausaha di desa-desa gimana? Oke, ada 3.000 yang saya sampaikan di awal. 3.000 ini 500 di bulan ini, atau 200, 300 di bulan ini, 200 di bulan ini, sampai akhirnya tercapai di 2022 ini target yang dikontrakkan antara kita semua. Besar harapan saya karena semangatnya kita ini yang pertama bersyukur karena diberi kesempatan untuk mengabdi di negara ini. Saya sampaikan ke saudara, kita ini orang terhormat. Kita ini tidak hanya orang terhormat, orang yang pilihan. Kenapa terhormat dan pilihan? Yang pertama, pilihan oleh Allah kita diminta atau diberi tanggung jawab untuk mengabdi di bangsa dan negara. Terhormatnya karena kita diberi kesempatan itu. Nah, sehingga kesempatan ini kalau kemudian kita lewati begitu saja, itu rasanya kita dolen kepada diri sendiri. Biar kemudian kita tidak dolen kepada diri sendiri, biar kita ini tidak menyiksa diri sendiri, ayo kesempatan ini kita jadikan sebagai alat untuk menginspirasi seluruh elemen bangsa. Dan negara juga sudah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Nah, targetnya apa saja di 2024? Banyak. Misalnya, ada 1.000 rumah tidak layak huni yang kita bangun. Ada sekitar 50 kilo jalan yang akan kita perbaiki. Mulai dari jalan yang rusak sampai perawatan jalan yang lain. Ada juga ekonomi wirausaha baru yang kita ini. Pengusaha baru ya Pak? Ya, ada Wamira yang 91, Wamira 4 itu, terus kemudian pendidikan itu ada 2.000 beasiswa, ada 2.000 beasiswa santri, ada calon mahasiswa kedokteran di UNER, ada juga yang kerjasama dengan Polda untuk calon perwira itu, calon Polri, ada juga beasiswa untuk aparatur sipil. Itu biasa dibilang itu termasuk kesejahteraan guru. Ada 62 miliar kesejahteraan guru yang kita berikan. Misalnya penjaga sekolah kita tambah gajinya jadi 600.000, sebelumnya 100.000, 200.000 kita tambah. Terus guru PTT kita tambah juga. Dan keseluruhan untuk kesejahteraan guru itu ada 62 miliar. Luar biasa. Sampai fasilitas air bersih Bapak bikin. Air bersih juga kita bikin. Karena paling penting Pak ya. Ya, semua penting, dan karena semua penting ini kadang-kadang ada sesuatu yang terlewatkan. Contoh, bukan terlewatkan ya, karena memang anggarannya tidak cukup. Ada 1 kilo, 2 kilo jalan yang memang tidak bisa dikerjakan tahun ini. Kenapa? Karena anggarannya tidak cukup. Terus orang membuat video, membuat video seakan-akan jalan yang lain itu tidak dibangun, ya padahal ini bisa dibangun tahun depan, kan begitu. Iya, ukurannya apa ya? Karena memang kalau dibangun sekarang semua ya tidak cukup. Itu yang disebut bertahap. Tapi sejauh ini sudah menjadi pelaksanaan yang luar biasa loh. Ya, dulu itu ada jalan dari Pagardenan, Poros Tengah Pamekasan menuju utara itu hampir lebih dari 20 tahun nggak dibangun. Sekarang kita selesaikan di 2021
sudah selesai. Nah, minggu ini saya akan naik sepeda motor untuk ke arah utara lewat jalan baru yang sudah diperbaiki. Bapak suka touring ke sana. Dan yang terakhir nih Pak, dari kita dari ngobrol dari A sampai Z, Bapak punya segala macam di bidang sampai bawah, bahkan mungkin Pak closing statement untuk untuk kinerja nih Pak. Monggo silakan. Saya juga sering menyampaikan ini kita jika kita ini bukan bagian dari penyelesaian, maka kita memungkinkan bagian dari persoalan. Artinya, ayo bareng-bareng kita menjadi penyelesaian dari sekian persoalan. Yang berikutnya saya juga menyampaikan kebaikan yang tidak terorganisasi dengan baik akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Artinya kebaikan-kebaikan yang dimandatkan oleh negara kepada kita, ayo kita organisasikan, ayo kita bareng-bareng, ayo kita sadar posisi, sadar komitmen, sadar peran. Akhirnya karena memiliki kesadaran itu, kita ini bergandengan tangan. Dan alhamdulillah timbul kesadaran yang luar biasa. Sebagian ada yang bilang begini, saya termasuk di dalamnya mengajak, ayo kita bersyukur. Allah berjanji bahwa orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, orang yang tidak bersyukur sungguh siksaan Allah yang sangat pedih. Sebagian yang lain bilang begini, iya Pak, saya baru sadar bahwa saya ini pernah bersyukur. Kenapa orang bersyukur? Karena yang saya tanya selalu kesejahteraan yang saya terima dari negara, tetapi saya jarang berpikir tentang sesuatu yang saya berikan kepada negara. Padahal orang yang luar biasa itu orang yang memberi, bukan orang yang menerima saja. Dan hakikatnya memberi itu ya menerima. Nah, memberi itu ya menerima. Karena memberi itu ya menerima apa? Menerima kebaikan. Menerima banyak hal tentang itu. Maka konsep yang selalu ada di pikiran saya, ayo kita memberi apa? Memberi kebaikan kepada. Minimal kalau tidak ada yang mau diberi ya, tersenyum dan membuat orang lain bahagia. Itu sudah luar biasa. Iya, daripada kita ini sudah tidak bisa memberi apapun, masih menyakiti. Itu kira-kira. Itu yang selalu saya tanamkan ke teman-teman aparatur sipil dan pejabat di sini. Luar biasa. Berapa menit ini? Luar biasa, lebih dari 50 menit kita sama Bapak walaupun beliau sibuk, tapi oke lah, ini masih kita diterima begini. Semoga apa yang menjadi strategi kinerja Bapak lancar, amin, dipermudah sama Allah Pak. Amin. Dan satu hal, semoga Bapak sehat terus. Amin. Karena melihatnya ini padat banget nih jadwalnya dengan ini Bapak. Yang jelas tentang kontrak kinerja pejabat dengan Bapak Bupati ini, bukan Bapak Bupati yang menyuruh, tanda tangan diri sendiri, sebagai komitmen diri sendiri, maju bersama-sama untuk memajukan Pamekasan hebat, begitu Bapak ya. Luar biasa. Semoga ngobrol kita pada hari ini menjadi manfaat untuk pemirsa semuanya dan menjadi inspirasi, karena beliau juga salah satu inspirasi saya. Beliau selalu bilang jangan melakukan hal yang biasa kalau ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Betul begitu Pak? Matur nuwun Bapak, sudah diterima lagi di Pamekasan, sudah ini nanti mengasan kokot Pak. Kalau saya lihat lagi sate lalat kesukaan Bapak. Semoga sehat selalu ya Pak. Terima kasih, amin. Kami undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.